البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di akhir kitabul haid. Hadis-hadis sudah dapat pahala. Iya, satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim walaupun tak ada makna sudah pahala. Iya. Betul. Baik. Kita akan masuk bab yang terakhir dan hadis terakhir dari kitabul haid. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babus salasun, bab. Cuma itu aja tanpa ada tajuknya. Ada kemungkinan kata para pensyarah Bukhari ingin memberikan suatu tajuk, tetapi beliau mengakhirkan, ternyata sampai wafat tidak jadi. Tajuknya apa? Ada yang lain mengatakan ini memang beliau tidak ingin membuat tajuk, tetapi sengaja memisahkan dari bab yang sebelumnya karena ada tujuan tertentu tanpa membuat suatu tajuk khusus. Walaupun pendapat pertama lebih kuat, tapi tak masalah. Yang penting hadisnya ada, kita tidak rugi apa-apa. Dan ternyata hadis ini intinya inti dari pembahasan bab ini adalah yaitu bolehnya seseorang sholat di dekat wanita yang haid. Bahkan kalaupun kainnya disentuh oleh wanita yang haid ini tidak membatalkan sholat. Yang najis adalah bagian haidnya, tangan wanita yang haid tidak najis. Baik, sebagaimana kata Nabi, najisnya bukan di tanganmu. Tatkala Aisyah disuruh mengambil kain di dalam masjid, Aisyah mengatakan saya haid. Nabi mengatakan haidnya bukan di tanganmu. Ini menunjukkan tidak masalah yang seperti itu. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus as-salis wa salasun ba'da salasimi'ah, 333. Babnya bab 30. Masyaallah. Haddatsana al-Hasan bin Mudrik. Qala haddatsana Yahya bin Hammad. Qala akhbarana Abu Awanah ismuhu Waqqah. Min kitabih, dari kitabnya. Qala akhbarana Sulaiman bin Syaiban an Abdullah bin Syaddad. Qala sami'tu khalati, saya mendengar makcik saya, makcik ini dari jalur ibu, Maimunata zaujin Nabi, Maimunata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, bahwasanya beliau ini yaitu Maimunah, kanat takunu haidah, dia pernah dalam keadaan haid, la tusalli, dan tentunya memang haid itu tidak sholat. Wahia muftarishatun bihidai masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia tengah berbaring, muftarishah yaitu di atas firosh, di atas pembaringan yang sejajar dengan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli ala khumratih, dan Nabi sholat di atas kain beliau. Idza sajada asabani ba'du saubih, apabila beliau sujud maka sebagian dari kain Nabi itu mengenai saya, kena badannya kah, atau tangannya, atau kaki, dan semacam itu. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari rawi yang belum pernah kita lewati di dalam Bukhari ini, dalam Sahih Bukhari, itu Al-Hasan bin Mudrik. Dan beliau ini adalah siqah, beliau adalah Basriyun siqah. Hadisnya tidak banyak, cuma kunyahnya anak tidak ingat. Al-Hasan Abu Ali, Abu Ali Al-Basri beliau, Al-Hasan bin Mudrik Abu Ali, Tayyib, baru ingat. Kalau hadatsana Yahya bin Hammad, beliau adalah Abu Muhammad Al-Basri, siqatun kasirul hadis. Beliau Abu Muhammad Yahya bin Hammad. Dan beliau ini adalah khotanu Abi Awanah, yaitu anak tirinya Abu Awanah. Qala akhbarana Abu Awanah. Abu Awanah ini Waddah, ismu Waddah, yaitu Waddah bin Abdillah al-Yashkuri, yang mana catatannya itu sangat hebat sampai melebihi hafalan dari Syu'bah dan setara dengan hafalan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau hafalannya, beliau siqah walaupun tidak sehebat mereka berdua, tapi catatannya dijaga baik-baik sehingga mampu menyetarai mereka tadi. Ini Abu Awanah. Nah, kali ini Yahya bin Hammad mendapatkan dari bapak
bapak tirinya dari bukunya. Ini meriwayatkan dari buku bapaknya. Berarti apa? Riwayat ini kuat sekali karena bukunya memang sangat terpelihara. Buku Abu Awanah ini. Baik. Al-Yashkuri Al-Wasiti. Wasit Irak. Qal akhbarana Sulaiman Asy-Syaibani. Beliau adalah Sulaiman bin Fairuz Asy-Syaibani dan beliau ini kunyahnya adalah Abu Ishaq. Abu Ishaq Al-Basri. Siqah kasirul hadis. An Abdullah bin Shaddad, Abdullah bin Shaddad ibn al-Hadid. Beliau Kufi. Siqah, tidak diketahui kunyahnya, wallahu a'lam. Qala sami'tu khalati Maimunah. Saya mendengar makcik saya Maimunah. Ini berarti semua rawinya adalah Iraqiyun ya. Kebanyakan adalah Basriyun kecuali Abdullah bin Shaddad, beliau ini adalah Kufiyun. Wadah bin Abdullah beliau Wasiti. Wasit itu dekat Basrah, tapi bukan Basrah. Tuh ya, mendengar dari Maimunah. Maimunah ini Quraisyah. Maimunah ini berarti beliau ini Maimunah bintul Harith. Iya, masih dari Quraisy ya, Maimunah Quraisy kan ya. Baik. Maimunah bintul Harith adalah dari Bani Mustalik. Bani Mustalik masih Quraisy, ayo. Baik. Istri Nabi annaha kanat takunu haidha. Pernah dia dalam keadaan haid. La tusalli, dalam keadaan tidak sholat, dan memang ma'ruf dinukilkan ijma dan hadisnya jelas, hadis Aisyah dan lain-lain, wanita haid memang tidak sholat. Baik. Wahia muftarishatun bihidai masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia tengah berbaring di atas suatu pembaringan, firas, pembaringan mungkin katilka atau yang semacam itu, sejajar dengan masjid Rasulullah. Apa maksudnya masjid Rasulullah? Ada kemungkinan maksudnya adalah tempat sholatnya Rasulullah, bukan betul-betul masjid Nabawi. Kalau dia di rumahnya sementara Rasulullah sholat di masjid Nabawi, tentunya tidak kena ini. Jaraknya agak jauh sedikit istilahnya. Tapi masjid Rasulullah maksudnya adalah tempat sholat di rumah itu. Mungkin sedang sholat sunnah. Nah, di tempat sholatnya Rasulullah, Maimunah sedang rehat di situ. Sebagaimana terkadang Aisyah tidur di hadapan Rasulullah, Rasulullah sholat di situ. Inilah yang dimaksudkan masjid di situ, tempat sholat di situ. Wa huwa yusalli ala khumratih, dalam keadaan Nabi sholat di atas khumrah. Khumrah ini adalah sejenis kain. Kata para ulama ini menunjukkan boleh sholat di atas sujadah. Tidak wajib sholat langsung menempel dengan tanah yang berdebu atau tanah yang berkerikil. Tidak wajib. Boleh orang sholat di atas khumrah, di atas kain-kain, di atas sejadah, di atas tikar. Ini biasa di kalangan di zaman Nabi pun itu biasa. Jadi bukan sesuatu yang makruh sholat di atas sujadah. Kecuali kata para ulama, kalau dia seakan-akan mengkultuskan, kalau tidak di sejadah yang ini maka sholat saya kurang. Nah itu yang jadi bid'ah. Baik. Tapi semata-mata untuk membantu biar tidak kedinginan, terutama di tempat-tempat yang sedang sangat dingin atau tidak kepanasan, tatkala sedang musim panas perlu pakai kain. Nah, ini tidak masalah. Nah itu makruh. Sebagaimana tatkala Nabi diberi kain ambijaniyah dari Abul Jaham, kainnya itu banyak gambar-gambarnya, gambar rihal itu pelana-pelana hewan, gambar pelana corak-corak gitu. Nah, selama sholat Nabi jadi matanya sering menengok ke situ. Akhirnya Nabi menyuruh untuk mengembalikan ke Abul Jaham. Fa'inna suwaraha alhadni fi sholati, karena gambar-gambarnya tadi melalaikan saya dari sholat saya. Kemudian Nabi menyuruh untuk mengganti dengan kalau nggak salah khomilahnya Abul Jaham, agar dia tidak sedih hati pemberian ditolak. Ya sudah, tukar yang lain yang polos saja. Kata para ulama, ini menunjukkan makruh sholat dalam keadaan di depan itu ada benda-benda yang mengganggu. Nah itulah lebih mengacau lagi. Orang mikir ini warnanya agak kurang kot atau apa, ini berkah. Intinya mengganggu. Iya, sejenis kain. Iya, khumrah kain. Tidak diharuskan warnanya merah, tapi dia kain untuk
menjadi hamparan untuk sholat. Kita sholat di belakang kan soft kan. Di depan kita ada tulis Nah itu, Metallica. ayo kadang susah. Belakang ini loh, Baju lah. Atau kadang di Indonesia tulisannya buat apa tengok-tengok, ganggu kita itu. Susah. Iya jelas mengancam. Dia kata kan kita mata menengok pas sujud. Cuma terganggu jelas. Dipandai pula. Ya, hilang kita untuk kita bangun benar. Iya terganggu, kita naik turun gini sempat tengok juga lah. ombak tengkorak. Iya. Problem. Kemudian dan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya hadis umir tubi bisujudi ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, tidak disyaratkan tulang itu menempel ke tanah. Boleh menempel di tikar. Nabi pun terkadang sholat di atas tikar seperti dalam hadis Anas waktu sholat di tempatnya Anas. Bahkan lutut kita sendiri ditutup oleh kain, pelikat kah atau seluar, menunjukkan tidak diwajibkan untuk betul-betul menempel di tanah yang betul-betul tanah itu. Buktinya sekarang Nabi sholatnya di atas semacam sujadah ini khumrah. Ini tidak masalah. Baik. Idza sajada asabani ba'du saubih. Apabila beliau bersujud, maka sebagian dari kain Nabi itu kena badan saya atau yang semacam itu. Padahal kita tahu di antara syarat sahnya sholat adalah kesucian 3 benda, yaitu sucinya si musolli, orang yang sholat, badannya suci, sholatnya siap, yaitu pakaiannya, dan sholatnya musola, tempat sholatnya memang suci areanya itu. Nah sekarang kainnya Nabi terkena badan atau tangan atau kaki dari istrinya tadi, yaitu Maimunah. Ternyata Nabi tetap sholat. Kalau itu adalah terlarang atau kalau itu adalah najis atau apa, niscaya Nabi mengingatkan atau kemudian segera menjauhkan atau apa. Tatkala Nabi mendiamkan itu menunjukkan ini tidak membatalkan sholat dan memang tidak najis, kecuali kalau betul-betul kena darah haidnya kah atau apa, jelas masalahnya jadi lain. Baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri, tatkala Nabi sedang jadi imam sholat memakai yang ma'ruf itu, memakai alas kaki, memakai hidha. Kemudian tahu-tahu di tengah-tengah sholat Nabi melepaskan hidaknya itu kemudian melemparkannya. Maka para sahabat ikut langsung melempar juga. Selesai sholat Nabi bertanya, kenapa kalian melempar slipper kalian? Mereka mengatakan, kami lihat Anda melempar juga. Kan imam harus diikuti. Nabi mengatakan tadi Jibril memberitahu bahwasanya di alas kaki saya ada adza, yaitu ada najis. Maka kemudian langsung dilemparkan. Menunjukkan memang tidak boleh pakaian sholat itu ada najisnya. Ya, tatkala Nabi diam dalam masalah yang seperti Maimunah tadi menunjukkan memang tidak sampai ternajisi. Kulit wanita yang najis tidak ikut jadi najis. Yang najis ya yang bagian haid atau yang terkena haidnya saja. Baik. Jadi kita boleh juga ambil katalah anak dia pakai pampers. Kan? Betul. Mungkin dia dah kecil atau semua, dia menempel. Iya boleh. Para ulama mengatakan boleh. Tatkala Nabi mencontohkan bagaimana beliau sholat sambil mendukung Hasan atau Husain, atau beliau sholat dalam keadaan mendukung cucu perempuannya itu siapa, Ummu Khalid. Padahal kata para fuqaha biasanya anak kecil sering kencing. Padahal di zaman dulu mungkin pampers pun susah, tapi selama tidak ada bayinah memang kencing tak masalah. Kalau ada bayinah ya segera dibersihkan. Nah ya makanya para fuqaha mengatakan boleh, yang penting pakai hafadhah, pakai kalau sekarang bilang pampers. Demikian pula kata para ulama, orang yang sholat dalam keadaan membawa qarurah, botol yang di dalamnya ada kencing. Mungkin mau dibawa ke lab atau apa, tapi waktu sholat dulu, dimasukkan ke dalam poketnya botolnya itu. Nah, selama tidak keluar, istilahnya tidak merembes keluar atau apa, ditutup rapat baik-baik, ini tidak masalah. Kita sendiri dalam perut kita mungkin ada najisnya juga. Ini semua tidak masalah. Zaman dulu pas semua sampai kata mat itu tak boleh. Sebab tali itu sambung dengan dengan PA system. Lepas tu dalam PA system tu pula ada najis, ada cicak. Itu menyusahkan orang kalau Dia buat link pula.
Padahal ini ada link juga lah. Kalau tidak pakai mic Itu memberatkan diri. Ini juga ada link lah, najis di luar ini linknya tanah link, tanah penghantar juga, penghantar elektron. Menyusahkan. Iya, kadang orang menyusahkan, terlalu memberat-beratkan diri. Jadi hendaknya kita menyusahkan diri kita. Iya, itu agama tidak sesusah itu. Oh iya, ilahuna wallahu a'lam. Berarti berikutnya membahas kitab tayammum insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah Dia khairan. solat di kandang unta kan. Nabi melarang sholat di kandang unta, tetapi di marabidul ghanam, di kandang kambing. Iya, kandang kambing boleh. Boleh. Tak masalah. Hadisnya banyak. Hadis Anas dan lain-lain. Kalau kandang unta tak boleh. Nabi mengatakan li'annaha khuliqat min nar au khuliqat minas syaitan au minal jin, tercipta dari jin atau dari api. Yaitu Nabi tidak suka sholat di dekat jin. Makanya seperti dalam hadis Abi Qatadah itu, tatkala Nabi selesai perang terus mereka tertidur di suatu tempat, ketiduran, Nabi kemudian menyuruh untuk semuanya berangkat, sholatnya di sana karena tempat ini dihadiri setan. Menunjukkan tempat yang dekat-dekat dengan setan, Nabi memakruhkan, tidak sampai mengharamkan tapi makruh. Nah, kalau itu bukan sebab najis, karena kencing unta, kencing hewan-hewan yang apa itu yuk kalau lahmu, dagingnya boleh dimakan, ini suci menurut pendapat yang rajih. Tapi karena masalah lain, kalau unta masalah lain. Masalah dia tercipta dari setan. Yang lain mengatakan ilahnya adalah unta itu sering menyipak orang, jadi hati-hati. Jangan sampai. Kalau kambing kan cenderung tenang. Unta bahaya nanti kita. Alhamdulillah susah. Iya, wallahu a'lam.